Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Ridwan dari kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit imun yang menyerang paru-paru. Nah, di sini juga saya tidak sendirian. Ada teman-teman saya yang akan juga ikut menerangkan tentang materi ini, yaitu Niki Ristianti Gunadi dan yang satu lagi Chandra Widyasanti. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular granulomatosa kronik yang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan paling sering disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru. 85% dari seluruh kasus TBC adalah TBC paru. Sisanya 15% menyerang organ tubuh lain mulai dari kulit, tulang, organ-organ dalam seperti ginjal, usus, otak, dan lainnya. Tuberkulosis termasuk juga golongan penyakit zoonosis karena selain dapat menimbulkan penyakit pada manusia, Bacillus Mycobacterium juga menimbulkan penyakit pada berbagai macam hewan, misalnya sapi, anjing, babi, unggas, biri-biri, dan hewan primata, bahkan juga ikan. Penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit tuberkulosis paru ini bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi dibagi atas komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Dan selanjutnya, komplikasi penderita stadium lanjut adalah hemoptisis berat atau perdarahan dari saluran napas bawah yang dapat mengakibatkan kematian karena shock, kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang patogenesis tuberkulosis. Yang pertama ada tuberkulosis primer, yaitu merupakan sindrom yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis pada pasien non-sensitif, yaitu mereka yang sebelumnya belum pernah terinfeksi. Yang kedua ada tuberkulosis postprimer, merupakan sindrom yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis pada yang pernah terinfeksi dan oleh karenanya pasien sensitif terhadap tuberkulosis. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang patofisiologis tuberkulosis. Menurut Somantri tahun 2008, infeksi diawali karena seseorang menghirup Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Bakteri menyebar melalui jalan napas menuju alveoli, lalu berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Di sini juga ada gambar, saya akan menjelaskan sedikit. Ini jaringan dari individu asimptomatik terinfeksi yang menunjukkan Mycobacterium tuberculosis pada lesi primer di dalam paru, dan juga area-area bebas lesi dari paru dan lymph nodes. Meskipun lesi primer dapat ditemukan pada bagian manapun dari paru, penyakit postprimer biasanya berkembang pada regio affect. Faktor pencetus dan resiko dari tuberkulosis. Seperti telah dikatakan sebelumnya, penularan TBC tidak semudah seperti flu. Jadi, jika Anda berjabatan tangan atau bersalaman dengan penderita TBC, itu tidak akan tertular dengan mudah seperti itu. Namun, ada beberapa kelompok orang yang lebih mudah tertular penyakit ini, yaitu yang pertama, orang yang tinggal di pemukiman padat atau kumuh. Yang kedua, petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TBC. Yang ketiga, lansia dan anak-anak. Yang keempat, yaitu penggunaan nafza. Yang kelima, orang yang kecanduan dengan alkohol. Yang keenam, perokok. Ketujuh, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Dan yang kedelapan adalah orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita AIDS, diabetes, kanker, serta orang yang kekurangan gizi. Epidemiologi dari tuberkulosis. Tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang menular yang menjadi perhatian di dunia. Dengan berbagai upaya pengendalian yang telah dilakukan, insiden dan kematian akibat tuberkulosis sudah menurun. Pada tahun 2014 diperkirakan 9,6 juta orang dan menyebabkan kematian 1,2 juta jiwa. Negara-negara yang memiliki dengan kasus terbanyak tuberkulosis yaitu India, Indonesia, dan Cina. Itu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Kesimpulan dari kelompok kami tentang tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang umum, tetapi sebenarnya masih banyak juga penyakit menular umum yang dapat
menularkan dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikrobakteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh yang lain.